إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa kita bahas atau dipetik oleh penulis setelah beliau membawakan 3 atau 4 dalil. Kita berhenti sampai di poin atau pelajaran yang ke-6. As-sabi'atu, pelajaran yang ke-7. Al-farqu baina la'nil mu'ayyani wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Perbedaan antara melaknat seseorang secara tertentu, secara khusus, dan perbedaan melaknat orang-orang pelaku maksiat secara umum. Adapun yang pertama, melaknat secara khusus pelaku-pelaku tertentu, kemudian melakukan perkara-perkara yang di dalamnya ada laknat dari Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun di dalamnya ia telah melakukan apa-apa yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah kita boleh melaknatnya karena ia telah melakukan perkara-perkara yang dengannya ia telah mendatangkan untuk dirinya laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk yang pertama, kita melaknat seseorang secara khusus, secara menunjuk karena ia telah melakukan apa yang di dalamnya ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tidak boleh. Tidak boleh. Ini berkaitan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka beribadah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan kerusakan, baik kriminal ataupun dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah hak milik orang. Dilaknat. Maka ketika seseorang melakukannya, apakah kita boleh melaknat pelakunya secara menunjuk orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya itu adalah tidak boleh. Dalilnya adalah disebutkan bahwasanya dalam hadis Sahih Bukhari, ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, dan dia dijuluki dengan himar. Julukan dia himar, keledai.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang apabila bersama dengan Abdullah ini, Rasulullah senang bersamanya. Terkadang orang ini menjadikan Rasulullah tertawa. Kemudian suatu ketika Abdullah Al-Himar ini dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pukulan cambuk karena dia telah meminum khamr. Dia telah meminum khamr, maka dicambuk 20 kali. Dan pada suatu ketika Abdullah ini dibawakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena minum khamr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya si Abdullah Al-Himar ini dipukul cambuk lagi. Maka sebagian orang ketika melihat Abdullah Al-Himar ini beberapa kali dihukum dengan hukum cambuk, mengatakan Allahumma al'anhu ma akthara ma yu'ta bihi. Semoga Allah melaknat si Abdullah ini. Betapa banyak Abdullah ini dihukum dengan hukum cambuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'anuh, jangan kalian melaknat dia. Jangan kalian melaknat dia. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Maka demi Allah, saya tidaklah mengetahui si Abdullah ini kecuali Abdullah ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Sahih Bukhari ini, yang tercantum dalam Sahih Bukhari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para manusia, para sahabat untuk melaknat seseorang yang telah meminum khamr. Padahal dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan jelas, la'anallahu al-khamra wa la'ana syaribaha wa saqiyaha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha wal mahmulata 'alaiha wa akila thamaniha. Padahal dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat peminum khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menuangkan khamr, orang yang membikin khamr, orang yang ikut dalam proses pembuatan khamr, orang yang menjual khamr, orang yang membeli khamr, orang yang membawa khamr itu, arak khamr itu dari gudangnya ke tempat penjualnya atau dari tempat penjual ke tempat pembeli. Siapa yang membawanya? Allah Subhanahu wa taala laknat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya melaknat kendaraan-kendaraan yang dibebani dengan minuman khamr, dilaknat. Wa akila thamaniha, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang makan dari hasil khamr, dilaknat semuanya. Maka kita dapati ketika yang berkaitan dengan muayyan, pelaku yang secara khusus melakukan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindar untuk menunjuknya secara langsung bahwasanya orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat adalah pelaku-pelakunya, perbuatan-perbuatannya, atau sifat-sifat yang bisa menempel pada diri seseorang. Allah katakan, ala la'natullahi ala zalimin. Bukankah laknat
Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada orang-orang yang zalim. Akan tetapi berkaitan dengan pelaku-pelakunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaknat secara khusus. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ketika beliau membahas tentang la'anallahu sariqa, Allah melaknat para orang-orang yang mencuri, beliau mengatakan hadis ini dalil untuk boleh melaknat, akan tetapi melaknatnya secara umum saja, tidak secara khusus kepada person pelakunya, tidak. Yang dilaknat adalah tidak tertentu, umum saja, yang berkaitan dengan sifat, yang berkaitan dengan perbuatan, yang mana pelakunya itu dari orang-orang yang berbuat maksiat dan jenis-jenis perbuatannya. Dan beliau pun mengatakan, Al-Imam Nawawi, wa ammal muayyanu fala yajuzu la'nuhu. Adapun untuk person dilaknat karena melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka hal ini adalah tidak boleh. Dan ini pun pernah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat atau mendoakan kejelekan kepada orang-orang dari musyrikin yang mana mereka telah melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, berilah laknatmu kepada si fulan dan si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk melakukan hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 127 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau itu tidaklah memiliki sedikit pun bagian dari perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat 128-nya, jamaah ya. Tadi saya nyebut berapa? 127 ya. Lebih tepatnya 128 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun yang berkaitan dengan perkara-perkara mereka. Apakah mereka itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, au yatuba alaihim, atau mereka mendapatkan hidayah dari Allah, Allah terima taubatnya, Allah berikan taufik kepada hatinya untuk masuk Islam, maka itu bukan urusanmu. Au yu'adzibahum, atau Allah menyiksa mereka, itu bukan urusanmu. Fa innahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang zalim. Apakah mereka mendapatkan azab Allah? Apakah mereka tidak mendapatkan azab Allah? Apakah mereka mendapatkan taufik dari Allah? Apakah mereka mendapatkan hidayah dari Allah? Itu murni hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memilikinya. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki hal tersebut. Karena hati-hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayat ini juga turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkapar dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pelindung kepala. Pelindung kepala dari besi. Disebutkan pelindung kepala tersebut ada pengaitnya. Pengaitnya dari besi juga. Pengaitnya ini masuk ke pipi beliau karena terkena hantaman. Dengan masuk yang sangat besar sekali.
Sehingga ketika dicabut kucuran darahnya itu sangat banyak sekali. Tidak berhenti kucuran darah tersebut sampai Fatimah radhiyallahu anha mengambil kain dan membakar kain tersebut kemudian dimasukkan ke pipi Nabi. Baru berhenti. Ketika Nabi mengusapnya, Nabi marah. Seraya mengatakan apa? Kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim. Bagaimana satu kaum orang-orang Quraisy ini akan mereka mendapatkan keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka bagaimana akan mendapatkan kebahagiaan? Mereka bagaimana akan selamat ketika mereka melukai wajah Nabi mereka? Nabi mereka, yakni Nabi Muhammad, dirinya menyeru orang-orang Quraisy supaya mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi balasan mereka adalah menjadikan Nabi SAW berdarah-darah pada saat itu. Nabi marah. Bagaimana mereka akan selamat? Turunlah ayat ini. Engkau tidak memiliki hak yang berkaitan dengan keselamatan mereka, wahai Nabi Muhammad. Karena dalam perang Uhud, di antara orang-orang kafir Quraisy siapa? Di antara mereka ada Abbas, paman Nabi. Walaupun ikut dalam keadaan terpaksa. Ada siapa lagi? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Ada siapa lagi? Amr ibn al-As. Ada siapa lagi? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang pada saat itu masih dalam kekufuran mereka. Sehingga doa ini apabila dikabul, maka mereka akan binasa. Kata Allah, engkau tidak memiliki hak yang berkaitan dengan hal tersebut. Kewajiban engkau hanya menyampaikan. Sehingga Allah katakan pada ayat yang sudahnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki apa-apa yang ada di langit 7 lapis dan apa-apa yang ada di bumi. Kuasa Allah, milik Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak sedikit pun dalam pengaturan alam semesta, dalam pengaturan yang berkaitan dengan hati-hati manusia, tidak memiliki hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Nabi Muhammad dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah kepada para manusia, kepada orang-orang yang beriman, kepada para sahabat, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Tidak ada hak sedikit pun yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta, dengan pengaturan yang berkaitan dengan apakah manusia selamat ataukah binasa. Tidak. Itu semua apabila dikabarkan oleh Rasulullah SAW wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tutup ayat ini dengan yaghfiru liman yasha. Allah berikan ampunan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah matikan mereka di atas kesyirikan dan kekufuran. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Sehingga di dalam hadis ini ada larangan untuk kita melaknat seseorang dengan laknat yang tertentu dan tertuju kepada seseorang. Langsung. Misalnya, semoga Allah melaknat si fulan. Maka itu tidak boleh. Dan ini dilarang. Adapun perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut mendatangkan laknat dari Allah, ataupun jenis-jenis perbuatan seperti kefasikan dosa-dosa besar seperti yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu dari Nabi, itu semuanya kefasikan, dosa-dosa besar, ataupun kezaliman, maka kita katakan Allah melaknat orang-orang zalim. Allah melaknat orang-orang kafir. Allah melaknat orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Akan tetapi ada dalam hadis lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 7 orang pembesar musyrikin. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ketika dilaknat oleh Rasulullah, ke-7-7-nya itu dimasukkan termasuk orang-orang yang mati dalam peperangan Badar dan dimasukkan dalam sumur Badar. Dimasukkan ke-7-7-nya, dimasukkan oleh Rasulullah. Disebutkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu dalam salatnya. Ketika Rasulullah sujud di dekat Ka'bah salat, maka pembesar Quraisy di antara mereka saling memberikan tantangan. Siapa di antara kalian yang mampu menghalangi atau mengganggu Muhammad? Semuanya bisa, akan tapi siapakah di antara mereka yang paling berani? Maka satu di antaranya membawa jeroan dari onta. Kemudian ketika Rasulullah sujud, diberilah jeroan ini di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya karena terbebani dengan hal yang ada di atas punggungnya, kecuali ketika Fatimah radhiyallahu anha datang kemudian membersihkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah dan orang-orang musyrikin tertawa terbahak-bahak. Tertawa, gembira. Ketika Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, disebutkan satu persatu nama-namanya, ke-7-7-nya langsung berhenti dari tertawa. Langsung berhenti, terdiam. Karena apa? Mereka yakin apabila ada orang yang berdoa di tanah haram dan orangnya terzalimi, maka akan dikabul doanya. Ini keyakinan mereka. Lebih-lebih mereka ini adalah orang-orang yang tidak meragukan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di hati mereka adalah pembangkangan dan kesombongan. Bagaimana orang-orang seperti saya biasa memerintah, kok sekarang mau diperintah oleh seorang yang baru kemarin? Ini kesombongan di hati mereka. Sehingga ketika disebut namanya satu persatu, mereka terdiam. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka ke-7-7-nya dilemparkan ke dalam sumur Badar. Para ulama mengatakan, pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah pelaknat. Dan seorang mukmin pun tidak boleh untuk lidahnya itu mudah untuk melaknat. Yang boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk melaknat adalah kepada orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perang Uhud yang memerangi saja, ketika Rasulullah marah sama Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Dan yang lebih khusus lagi yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terganggu dengan gangguan yang sangat berat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Kemudian pelajaran yang ke-8, ats-tsaminatu, pelajaran yang ke-8. Hadhil qissatul 'azimatu wa hiya qissatul dzubab. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, yaitu kisah yang berkaitan dengan lalat. Dianggap sebagai hadis yang sangat agung lagi besar karena menunjukkan bahwasanya kita itu harus berhati-hati yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awal keselamatan seseorang adalah ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan harapan seseorang ketika matinya di atas tauhid, yang tauhidnya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah dan tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kesyirikan yang besar yang bisa menghilangkan tauhid dari hati seseorang. Maka dalam hadis ini bisa jadi perbuatannya adalah perbuatan yang kecil, bentuknya adalah bentuk yang kecil, akan tetapi apabila di dalamnya ada kecondongan hati, ataupun di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah kecil bentuknya, sifatnya ataupun jenisnya seperti seekor lalat, maka bisa menjadi awal kebinasaan seseorang, akan menjadikan seseorang susah yang tak akan berujung, yakni masuk ke dalam api neraka dan selama-lamanya di dalam api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita ulang-ulang senantiasa mengatakan, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar, walaupun bentuk amalannya adalah kecil, amalannya kecil akan tetapi itu adalah kesyirikan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah api neraka selama-lamanya di dalam api neraka. Sehingga orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut apabila hatinya itu condong kepada kesyirikan, ataupun ia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Apabila seorang Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkanlah kedua anakku supaya jangan melakukan kesyirikan kepada Engkau. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, perintah-perintah yang sangat besar lagi berat, dan Nabi Ibrahim alaihi salam mampu melaluinya dengan sempurna. Dari hijrah, dari dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, dari diperintahkan untuk membawa istri yang kedua dengan anak yang telah dinanti puluhan tahun, untuk membawa anaknya itu ke lembah yang Allah sifati ghairi dzi zar', tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada kehidupan, bebatuan, tidak ada kehidupan di dalamnya. Begitu ditinggal si ibu dengan si anak, dipanggil oleh si istri ini, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Ibrahim alaihi salam dengan langkah yang tegap berpaling menuju negeri Syam, meninggalkan seorang istri dan anak yang telah lama dinanti. Allah mengujinya, apakah dia lebih cinta kepada anak, apakah dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan dengan perkara tersebut. Si istri mengatakan, Allahu amaraka bihadza,
Apakah Allah telah memerintahkanmu dengan perintah ini? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam tanpa berpaling mengatakan, "Naam." Ya. Maka sang istri mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Maka jika demikian, tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan orang-orang yang taat kepada perintahnya. Walaupun secara hitung-hitungan akal manusia, keduanya akan binasa apabila bekal yang telah mereka bawa akan habis. Tidak. Dilalui oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra yang pada saat itu mulai tumbuh besar. Hati seorang ayah berbahagia dengan anaknya. Sudah mulai senang melihat anaknya tumbuh besar. Ada manfaat yang banyak dari anak ini. Allah perintah untuk apa? Sembelih, taat. Ketaatan yang luar biasa. Menunjukkan beliau lebih cinta kepada Allah daripada kepada siapapun yang ada di jagat raya ini. Sehingga Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Hanya 2 manusia di kolong langit ini yang mendapatkan predikat sebagai Khalilullah. Siapa saja? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Maka doa Nabi Ibrahim, ya Allah selamatkanlah saya dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Jangan sampai saya melakukan kesyirikan. Innahunna adlalna katsira. Seperti yang sudah kita bahas di ayat yang sudahnya, Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah menyebutkan alasannya, ya Allah, sesungguhnya kesyirikan ini telah banyak menjadikan manusia tersesat dari jalanmu. Orang-orang yang beriman ketika melihat para manusia, kebanyakan manusia di atas jalan yang salah, tidak terlalu berlebihan dengan apa yang ada pada dirinya. Kalau saya mah pasti selamat. Kalau saya mah rajin ngaji. Kalau saya mah rajin baca Al-Quran. Sehingga subhat-subhat yang menjadikan manusia terlena dan menjauh dari beribadah kepada Allah, saya aman. Tidak. Dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai satu alasan kenapa beliau berdoa dengan doa demikian. Dan kedua anakku, ya Allah selamatkanlah. Ini anaknya nabi-nabi, manusia pilihan. Beliaunya adalah manusia pilihan. Sehingga Ibrahim At-Taimi mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang aman dari jeleknya kesyirikan apabila Nabi Ibrahim meminta dan bermunajat kepada Allah supaya selamat dari hal tersebut. Harus kita banyak berdoa kepada Allah supaya kita selamat. Karena apabila kecil amalannya, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ditunjukkan, maka kecilnya hal tersebut tetap menjadi perkara yang paling besar. Karena pada hakikatnya itu adalah kesyirikan kepada Allah, dan Allah perintahkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, sekecil apapun. Maka hadis ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa belajar tentang tauhid. Tauhid ini kewajiban yang senantiasa harus kita pelajari. Sampai kapan? Sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas tauhid, maka mempelajari tauhid itu harus terus-menerus. Tidak satu kitab selesai kemudian kita berpangku tangan sudah cukup. Pelajaran yang lalu sudah kita selesaikan. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, bahas lagi tentang tauhid.
Karena tauhid yang ada di hati dan di dada akan nampak pada amalan kita sehari-hari. Akan nampak. Dalam berkaitan dengan hukum. Dalam berkaitan dengan berniaga. Dalam kaitan dengan akhlak. Akan nampak orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang tidak bertauhid. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9. Kaunuhu dakhala an-nara bisababi dhalika adh-dhubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Bahwasanya yang masuk api neraka, satu di antara dua dalam hadis dzubab, hadis lalat, dia masuk neraka dikarenakan lalat yang telah dia bunuh. Walaupun hatinya tidak memiliki maksud terhadap apa yang telah ia lakukan. Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Akan tetapi apa yang dia lakukan dalam rangka terbebas dari kejelekan yang ada di hadapan mereka. Dari poin yang ke-9 ini penulis mengatakan bahwasanya satu di antara dua yang masuk api neraka disebabkan dengan ia telah membunuh lalat. Walaupun ketika dia membunuh lalat hatinya itu tidak condong terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi yang ia lakukan supaya ia terbebas dari kejelekan yang ada di hadapan matanya. Supaya yang penting dia bisa lewat saja. Artinya dia ketika melakukan hal tersebut dalam rangka darurat saja. Apabila tidak darurat, ia tidak melakukan hal tersebut. Maka saya dapati beberapa para ulama yang menjelaskan poin yang ke-9 ini, mereka berbeda pendapat. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyelisihi dengan apa yang telah disimpulkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi, penulis kitab ini. Beliau menyelisihi. Kata beliau, maka apabila seseorang itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, maka ketika dia melakukan kekufuran, melakukan suatu yang di dalamnya seorang bisa kafir dengannya, melakukan kesyirikan, maka apa yang telah dia lakukan tidak akan berefek kepada keimanannya selama dia tenang dan yakin dengan keimanannya. Artinya, menurut pendapat yang pertama ini, beliau mengatakan ketika dilarang untuk melewati tempat tersebut, dilarang, maka dua-duanya ini masih memiliki pilihan untuk mencari jalan lain selain jalan itu. Karena itu bukanlah satu-satunya jalan untuk mereka sampai kepada tujuan-tujuan mereka. Ini maksudnya. Sehingga ketika satu mengatakan saya tidak mau, sehingga kemudian dibunuh, satu lagi mau, maka satu yang mau ini seharusnya apabila dia ingin menjaga keimanannya bisa kembali lagi mencari jalan yang lain. Mencari jalan yang lain. Beliau membawakan dalilnya surat An-Nahl ayat ke-106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Siapa-siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya kecuali orang-orang yang dipaksa
dipaksa melakukan kekufuran, sedangkan hati dia itu tetap tenang dengan keimanannya. Maka kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila seorang terdesak, maka ia mendapatkan pengecualian. Dan ini pendapat dari beliau, dan pendapat dari yang saya baca juga pendapat Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitab beliau yang menjelaskan tentang kitab Tauhid, yaitu kitab Tamhid li Syarah Kitab Tauhid. Pendapat yang kedua bahwasanya mereka itu, dua orang ini adalah orang-orang yang mereka ketika melakukan kekufuran dan ketika melewati tempat tersebut, kedua-duanya dalam keadaan terpaksa. Ya. Kedua-duanya tidak memiliki pilihan yang lain. Dan ini pendapat dari penulis juga. Tidak ada jalan yang lain. Mau sampai ke tujuan mereka, mereka harus lewat ke tempat tersebut. Dan apabila lewat, memiliki dua pilihan. Kalau mau lewat, ya berkorban terlebih dahulu untuk sesembahan kaum tersebut, dipersilakan lewat. Dan apabila tidak mau melakukan pengorbanan ataupun berkorban dengan hewan apapun juga, walaupun dengan lalat, maka akan dibunuh. Jadi tidak ada jalan lain. Sehingga yang satu lewat dengan melakukan penyembelihan, yang satu lagi tidak mau untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang saya rasa lebih kuat. Disebutkan bahwasanya seseorang ketika terdesak atau terpaksa melakukan kekufuran, dan apa yang telah ia lakukan dengan kekufurannya tersebut menjadi satu keringanan dan tidak berdampak kepada keimanannya dikarenakan keterpaksaan dan darurat, itu hanyalah dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat umat-umat terdahulu, mereka tidak memiliki sedikit pun keringanan apabila mereka terdesak untuk mereka itu menampakkan kekufuran dan kemudian di dalam hatinya keimanan supaya mereka selamat. Maka tidak ada syariat seperti itu. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah surat Al-Kahfi ayat 20 yang berkaitan dengan pemuda-pemuda yang menjaga keimanan mereka, kemudian mereka bersembunyi di satu gua supaya mereka selamat dari kekejaman seorang penguasa yang sangat zalim. Di dalam ayat yang ke-20, mereka ketika memerintahkan seseorang, satu orang di antara mereka, supaya membeli satu bahan makanan yang dengannya mereka bisa makan setelah mereka tertidur. Innahum, mereka berwasiat supaya orang tersebut sembunyi-sembunyi. Jangan sampai diketahui perkara mereka. Alasannya apa? Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai ada seseorang pun tahu tentang keberadaan kita. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Ayat ke-20. Sesungguhnya apabila orang-orang tersebut, para penguasa,
mereka mengetahui tentang keberadaan kita, yarjumukum, pasti mereka akan merajam kita. Mereka akan membunuh kita dengan cara yang sangat keji, dirajam. Au yu'idukum, atau mereka memberikan pilihan kepada kita supaya kita kembali kepada agama kesyirikan. Walan tuflihu idzan abada. Jikalau demikian, pastinya kalian itu tidak akan beruntung selama-lamanya ketika kalian kembali kepada agama mereka, walaupun hanya sekedar lisan-lisan saja. Adapun hatinya tetap di dalam keimanan, akan tetapi syariat demikian tidak ada pada syariat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang berkaitan dengan kisah Khandaq ataupun kisah parit yang telah Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Ketika orang-orang yang beriman dibantai oleh seorang raja, yang raja tersebut bertanya satu persatu kepada rakyatnya setelah menyaksikan bagaimana si ghulam, si pemuda ini mati dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat semuanya condong kepada agama si ghulam ini, si pemuda. Maka setiap orang ditanya, engkau beriman enggak kepadaku, kepada raja? Maka mereka mengatakan, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Rabbnya ghulam, Rabbnya pemuda, Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan satu persatu ke dalam api yang menyala-nyala, sehingga Allah katakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, ini kejadian di Yaman tidak lama sebelum kelahirannya Nabi. Mereka membakar orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Bahkan ada seorang ibu, yang ibu tersebut masih menggendong anak atau bayi yang masih merah. Ketika si ibu ini ditanyakan, wahai ibu, wahai kamu perempuan, beriman kepadaku ataukah tidak? Ibu tersebut mengatakan, saya beriman kepada Rabbnya pemuda tadi. Maka diperintahkan untuk melemparkan dirinya ke dalam api yang menyala-nyala. Begitu ia melangkahkan kakinya, si ibu ini memikirkan keselamatan anaknya. Ibu tidak memikirkan keselamatan dirinya si anak. Ia menyayangkan, apakah si anaknya ini akan mati padahal masih seusia seperti ini. Maka si anak ini berbicara, ya ummah, la takhafi fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, jangan kau takut, jangan kau gentar, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka si ibu dan anaknya yang baru lahir terpanggang di dalam api yang menyala-nyala. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah. Pelakunya itu tidak bertaubat, yang mengeksekusi, maka mereka akan mendapatkan azab di dalam api neraka. Dan mereka pun akan mendapatkan azab api menyala-nyala seperti apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Sebelumnya, sebelum kejadian ini, ketika si ghulam disiksa dengan siksaan yang sangat berat, ataupun sebelumnya menteri yang dia sebelumnya buta datang kepada si ghulam karena ia mendengar si ghulam ini mampu mengobati orang-orang yang buta. Si menteri datang kepada si ghulam, wahai anak muda, saya sakit buta, yang tadinya saya melihat saya buta, tolong sembuhkan saya. Kata si pemuda, langsung menunjukkan kepada tauhid yang benar, saya tidak menyembuhkan, akan tapi yang menyembuhkan Allah, Rabb kamu dan Rabb saya. Padahal rajanya telah mengaku sebagai Tuhan juga. Maka si menteri pun mengaku, akhirnya beriman terhadap apa yang didakwahkan oleh si pemuda ini. Sehingga si menteri ini adalah orang yang dipercaya
dan menjadi kepercayaan dan tangan kanannya raja. Begitu bertemu dengan raja, kemarin kamu buta, sekarang kamu udah melihat. Maka si menteri ini karena sudah di atas tauhid, alhamdulillah sudah bisa melihat. Siapa yang menyembuhkanmu? Kata menteri ini, Rabbi, Rabb saya. Kata raja, saya yang menyembuhkanmu. Bukan, Allah. Disiksa dengan siksa yang sangat berat. Sehingga si menteri ini menunjuk, nih yang mengajari saya tauhid dengan tauhid benar si pemuda. Kemudian si pemuda disiksa dengan siksaan yang sangat berat juga. Siapa yang mengajari kamu? Ditunjukkan, nih ada si rahib yang telah mengajariku tauhid yang benar. Seorang ahli ibadah. Ketiga-tiganya disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Dan ketiga-tiganya tetap di atas tauhid. Sampai si raja ini membawa gergaji. Kemudian si rahib ahli ibadah dibelah tubuhnya menjadi dua. Kemudian si menteri juga dibelah menjadi dua tubuhnya. Dan tidak ada keringanan untuk mereka pada saat itu sebagai untuk mereka menampakkan kekufuran dan hati-hati mereka dalam keadaan beriman. Lebih-lebih dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qad tajawaza an hadhihi al-ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada umat ini. Artinya ampunan ini adalah keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Apa itu? Yang pertama al-khata', lalai. Salah yang secara tidak sengaja. An-nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dengannya seseorang dipaksa untuk melakukan kesalahan. Maka apabila melakukan kesalahan dengan secara terpaksa seperti kekufuran, maka apa yang dia lakukan tidak berdampak kepada keimanannya. Adapun apabila dipaksa untuk membunuh seseorang, ayo bunuh si fulan. Kalau tidak engkau membunuh si fulan, maka saya akan bunuh kamu. Terpaksa enggak? Terpaksa, akan tapi tidak boleh untuk dia membunuh orang lain karena keterpaksaan. Siapa yang menjamin di antara dua nyawa ini satu di antaranya lebih berhak untuk hidup? Maka tidak boleh seseorang untuk melakukan pembunuhan dikarenakan nyawanya terpaksa. Jadi di dalam poin yang ke-9 ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah terpaksa ataukah tidak. Apakah darurat ataukah tidak. Dan apabila darurat, di dalam hadis ini orang ini ketika darurat termasuk dari ayat surat An-Nahl ayat 106 ataukah tidak. Dan pendapat yang saya rojihkan adalah pendapat yang dibawakan oleh penulis kitab ini, bahwasanya mereka walaupun ketika melakukannya dalam keadaan terdesak, maka apa yang telah mereka lakukan itu tidak menjadikan mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaan bahwasanya setiap orang yang melakukan kekufuran dalam keadaan terpaksa hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun umat-umat yang lainnya tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Nanti akan kita bahas juga, dibawakan oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang bagaimana ketika seseorang dalam keadaan terpaksa. Apakah dia itu boleh melakukan kekufuran ataukah tidak. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.